Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu di video Lilin Pengharapan. Biarlah pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di dalam kasih karunia demi kasih karuniamu yang terus menuntun kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Kami mau merendahkan diri untuk kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga iman pengharapan kasih kami semakin kuat dan bertumbuh, bergantung kepada Tuhan di tengah situasi kondisi yang belum menentu dan belum pasti, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kuasa-Mu, dan Roh Kudus memimpin kami semua untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Surat 1 Petrus 1 ayat 13-15, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memasuki bulan Juni 2020 ini, pemerintah berencana menerapkan tatanan hidup normal baru. Bagaimana hidup berdampingan dengan COVID-19, tentunya dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti tetap memperhatikan dan melaksanakan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 sampai ditemukan vaksin yang efektif dan bersiap memasuki kondisi normal baru. Masyarakat dapat kembali beraktivitas termasuk beribadah di tempat ibadah dengan harus mengikuti tatanan hidup normal baru. Harapannya, masyarakat dapat kembali produktif, roda ekonomi kembali bergerak dan tetap aman dari COVID-19. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menyadari dan memiliki hidup disiplin normal baru di dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya jika akan mempersiapkan untuk ibadah tatap muka atau offline. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13-15 yang tadi kita sudah baca, ayat-ayat ini memperingatkan kita sebagai orang percaya terhadap 3 sikap fatal yang dapat menghancurkan kehidupan Kristen kita. Pertama, sikap lamban, kelambanan. Karena itu, siapkanlah akal budimu, firman Tuhan katakan tadi. Konsentrasilah. Kedua, sikap serampangan atau keteledoran yang merupakan ciri orang mabuk, maka waspadalah. Disiplin dirimu, miliki tujuan hidup jelas, dan waspadalah. Ketiga, sikap mendua hati atau pikiran bercabang, yaitu sikap yang jahat diakibatkan karena terlalu memperhatikan daya tarik dunia ini dan tidak cukup memperhatikan prospek yang Allah janjikan bagi selaku anak-anak Allah. Maka letakkanlah pengharapanmu seluruhnya ke hari penyataan Yesus Kristus. Kehidupan kudus didorong oleh pengharapan kemuliaan dengan Kristus. Kondisi orang-orang percaya saat surat 1 Petrus yang hidup dalam tekanan dan penjajahan kekaisaran Romawi merupakan kenyataan yang harus mereka jalani setiap hari. Pada saat seperti itu, pengharapan kepada Tuhan benar-benar diuji, sehingga banyak orang yang datang untuk membersihkan hidupnya dari dosa dan semakin bergantung kepada Tuhan. Untuk orang-orang percaya seperti para pembaca surat 1 Petrus dulu, yang konteksnya sedang hidup di bawah kekuasaan saat itu, yang memusuhi orang-orang percaya, menghadapi kesukaran, perlakuan buruk, dan penderitaan karena mengikut Kristus, pengharapan kemuliaan dengan Kristus ini sungguh memberikan penguatan dan kestabilan. Pengharapan merupakan motif yang berpengaruh besar untuk kehidupan kudus orang-orang percaya. Rasul Petrus lalu menambahkan 2 hal motif lain. Motif pertama, hak istimewa orang percaya
itu ada di ayat 18 sampai 21 kalau kita baca, yang memancar dari pengenalan akan 3 hal. Yang pertama, nilai darah Kristus yang telah dicurahkan untuk orang-orang percaya. Yang kedua, kepedulian Allah atas penebusan orang-orang percaya yang telah menetapkan anaknya untuk tugas itu sebelum orang-orang percaya ada. Yang ketiga, pengangkatan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran baru sebagai karya Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin ke dalam kekudusan. Manusia selama ini telah menjadi budak dosa. Hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus, manusia telah ditebus. Penebusan yang dilakukan bukan dengan emas, perak, dan uang, tetapi melalui darah Tuhan Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Karena itu, kehidupan orang-orang percaya juga diharapkan mencerminkan diri sebagai orang-orang tebusan yang telah dimerdekakan. Wujud dari ucapan syukur atas karya penebusan Kristus, yaitu menjaga kekudusan hidup. Sebagaimana Allah adalah kudus, hendaknya kita juga anak-anaknya juga kudus. Artinya, berjuang dengan tak putus-putusnya, menjaga mulut, pikiran, dan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Motif kedua adalah rasa hormat orang-orang percaya kepada Allah yang selain hakim yang adil, juga berelasi dengan orang-orang percaya selaku anak-anak Allah sebagai Bapa. Hormat dan kagum sebagai relasi anak terhadap Bapa, inilah takut akan Allah. Bisa dilihat dalam ayat 17. Takut akan Allah tentang relasi di mana anak-anak Allah terlibat di dalamnya dan terhadap Bapa, yang dengannya anak-anak Allah berelasi, serta adanya orang-orang percaya yang takut konsekuensi karena dari kagum dan hormat mengikut Allah. Sebagai orang-orang percaya menyadari bahwa Allah memanggilnya sebagai anak-anak Allah, dan panggilan Allah menuntut orang-orang percaya meninggalkan jalan hidup lama yang telah dihidupi untuk hidup baru di dalam kekudusan dan disiplin yang semakin sesuai dengan panggilan Allah. Disiplin dan usaha orang-orang percaya selaku anak-anak Allah harus diberkati dipimpin oleh Roh Kudus, atau semuanya menjadi sia-sia. Jadi semua usaha kita untuk memiliki kehidupan yang baik perlu dibenamkan dalam doa yang terus-menerus, kerendahan hati, dan penuh syukur. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ingatlah, Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang percaya untuk berketetapan hati melakukan hal-hal benar dan sungguh melakukannya sampai terbentuk kebiasaan melakukan hal-hal benar. Lalu melalui kebiasaan itu terbentuklah sifat yang benar. Orang-orang percaya belajar mengelola hidup disiplin sesuai panggilan Allah terhadapnya, yakni pengudusan hidup, yang artinya berjuang dengan tak putus-putusnya menjaga mulut, pikiran, dan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah sesuai firman Tuhan dengan sesuatu yang sebelumnya merupakan sumber ketegangan atau ancaman, seperti situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dalam konteks sekarang, hal itu berarti mengusahakan sesuatu yang baru sampai orang percaya bisa hidup dalam ketenangan, mencapai tujuan hidup, menghindari stres dan kekhawatiran seperti sebelumnya sampai si virus corona berhenti menjadi ancaman besar. Karena kita menyiapkan akal budi, waspada, dan senantiasa memperhatikan prospek yang Allah janjikan bagi selaku anak-anak Allah. Maka letakkanlah pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita ke hari penyataan Yesus Kristus. Kehidupan kudus didorong oleh pengharapan kemuliaan dengan Kristus. Pertanyaan refleksi bagi kita, langkah apa yang harus kita ambil untuk membuat akal budi kita siap? Dan apakah persekutuan orang-orang percaya menjelaskan arti hal itu dan mendorong tindakan itu? Ingatlah selalu, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita sebagai anak-anak Allah. Amin.